Aksi belak-belakan Keisha Alvaro mengisahkan kisah muram kedua orang tuanya di masa lalu berbuntut panjang. Fakta-fakta yang telah lama tersimpan satu persatu terbuka, mengungkap berbagai hal yang sebelumnya nyaris telah menjadi rahasia. Perceraian kedua orang tua Keisha, Pasha Ungu dan Okky Agustina pada tahun 2009 silam, tepatnya ketika Keisha Alvaro masih berusia 5 tahun, ternyata meninggalkan luka batin yang terus menghantui hingga usia Keisha 18 tahun. Lantas, benarkah Keisha diam-diam merindukan kehadiran sang ayah Pasha Ungu? Kalau soal ayah ya, biar adik-adikku aja lah yang senang-senang gitu. Biar aku aja yang dulu susah. Karena kan lumayan susah gitu kan buat berdamai sama itu. Alhamdulillah bisa ngelewatin. Karena itu juga yang aku takutin gitu. Takutnya kalau adikku ngalamin hal yang sama, belum tentu kuat. Kalau aku udah ada contohnya kuat nih, lewat gitu. Karena mungkin kalau pada waktu itu lu bisa depresi atau apa, karena kan emang parah banget jadi waktu itu kan. Aku nggak ada masalah sama Keisha, beneran aku nggak ada masalah sama Keisha. Boleh nanti ya, nanti insya Allah mungkin aku akan ajak ketemu supaya Keisha juga mungkin bisa ngomong. Itu kan sebenarnya nggak ada ceritain tentang aku ataupun ceritain tentang ayahnya sih sebenarnya. Mungkin itu pengalaman dia aja waktu dia ngerasa kecil, dia kerja keras. Tapi kan kakak Keisha tuh orang yang hebat sih, makanya sekarang juga dia hebat. Dia selalu cerita kalau dia harus jadi harus jadi untuk menjaga adik-adiknya. Dan aku seneng banget bisa kakak Keisha ngomong kalau dia juga sayang sama adik-adiknya yang dari aku gitu kan. Kalau kurang ya pasti kurang lah. Pada waktu itu kan emang pas sama momen baru-baru perceraian gitu kan. Tapi ya itu kan udah keputusan terbaik dari orang tua juga gitu loh. Belum tentu kalau dilanjut pun akan lebih baik gitu. Dan belum tentu pun kalau dilanjut aku bakal bisa kayak gini gitu loh. Mungkin masih bakal kayak bocah tukang rengek, bocah manja gitu. Kalau nggak mengalami hal itu pada waktu itu. Perceraian kedua orang tua membuat Keisha remaja harus membanting tulang mencari nafkah, membantu perekonomian keluarga yang terguncang hebat. Pengakuan Keisha inilah yang kemudian membuat Pasha Ungu dituding sempat lalai menafkahi buah hatinya di masa lalu. Sebuah tudingan yang dibantah keras baik oleh Pasha maupun Adelia sang istri. Yang paling berat di masa itu apa ya? Ekonomi sih. Makanya cuma mutusin buat bantu keluarga syuting. Iya. Pas abis kejadian itu ekonomi langsung goyah banget. Apa lagi? Ya itu kan pikiran mereka. Masa saya mau jawab satu-satu gitu? Kan seolah-olah jadi apa? Ini anak mau dihadapkan dengan bapak mau berhadapan dengan anak, kan nggak begitu. Udahlah, saya kira doakanlah semua, pokoknya hidup ini harus baik. Aku ngomong itu bukan berarti ayah nggak tanggung jawab, enggak. Ayah tetap bertanggung jawab sebagai seorang ayah, menafkahi tetap, gitu loh. Masih kasih uang jajan segala macam, aku minta pun masih dikasih sampai sekarang gitu. Cuman mungkin kalau waktu itu ngelihatnya dari akunya sendiri gitu, dimana aku harus kerja pagi-pagi pulang malam gitu, buat keluarga juga. Nggak mungkin banget seorang Pasha Ungu nggak kasih uang anaknya sih, gitu. Dan komunikasi kita juga baik. Boleh ditanya sama Keisha mungkin, sama maminya seperti apa? Ya memang itulah yang kita alami dan yang kita jalanin dulu gitu, seperti itu sih kondisinya gitu. Tanpa bermaksud untuk fitnah orang ataupun menjatuhkan orang lain, itu enggak gitu. Itu memang apa yang dia alamin, ya itu yang diceritain. Keisha Alvaro mengawali karirnya di industri hiburan dari usia yang masih sangat belia. Saat anak-anak seusianya asik bermain sepulang sekolah,
Keisha menghabiskan waktu luangnya di lokasi syuting. Keisha yang lahir pada tahun 2004 ini tercatat mulai bermain sinetron pada tahun 2010. Disusul kemudian merambah ke dunia tarik suara pada tahun 2011. Karirnya di antara dua dunia itu terus bertahan hingga saat ini. Bagi untuk umur sekarang ini ya harus mencari cara apapun untuk menghasilkan uang gitu. Karena kan ya seenggaknya biar besok gak bingung mau makan apalah gitu. Jadi dia bukannya aku paksa, oh kamu harus kerja untuk bantu keluarga tuh enggak. Jadi memang itu semua kemauan dia gitu. Kayak syuting itu aja, ya udah Kak aku mau bantu Bunda gitu. Aku mau bantuin Bunda karena dia tahu dulu kondisi kita seperti apa kan gitu. Pasca divorce itu kan memang kondisinya ya kita seperti yang dia bilang, kita rumah kontrak kayak gitu. Jadi memang mobil nyicil kayak gitu, dan itu memang Keisha yang benar-benar udah aku mau bantu Bunda, pokoknya udah. Pernah apa ya, nggak pernah ngerasa bangga sih, karena emang harus gitu, gimana dong, bukan suatu kebanggaan gitu. Kalau anak konglomerat terus dia kerja bantu buat keluarganya, weh keren nih anaknya, nggak males nih, nggak orang tua terus. Nah ini kan emang nggak ada ya, bukan kebanggaan ya, keharusan, emang harus begitu. Kadang-kadang bisa ingatkan, Kak jangan terlalu capek juga, syuting kan, stripping segala macam kan. Ya tapi dengan cara, dia punya cara sendiri untuk menggembirakan dirinya dengan kawan-kawannya dia, dengan main game misalnya, dengan banyaklah hal-hal yang baru yang dia pelajari.